Polisi 4. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua partisipan yang sudah hadir. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan kemudahan, sehingga kita bisa berkumpul melalui daring untuk mengikuti acara Unboxing Foreign Policy 4. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alia Rona, selaku MC dari Unboxing Foreign Policy 4, yang akan memandu dan menemani acara dari awal hingga akhir. Yang terhormat perwakilan Dekanat Dr. Asep Kamaludin Nasir, SAG MSI, yang kami hormati narasumber kita, Ibu Spika Alfanya Tutuhatunewa, selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, lalu yang kami hormati juga Presiden FPCI Chapter Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Saudara Zoltan, dan Vice Presiden FPCI Chapter Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Saudara Raffi beserta jajarannya. Kemudian Ketua Pelaksanaan Unboxing Foreign Policy 4, Saudari Akmalia, dan para peserta yang mengikuti acara pada hari ini. Selamat datang di acara Unboxing Foreign Policy 4 dengan tema IMCEPA Accelerating Post-Pandemic Economic Recovery. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh saya sendiri selaku MC, dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, lalu mendengarkan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib yang akan dibacakan oleh saya selaku pembawa acara, dilanjutkan kembali dengan pengambilan screenshot oleh panitia sebelum inti acara yang akan dimoderatori oleh Saudari Diva Kalista Hananto, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kemudian memasuki inti acara dan diikuti oleh sesi kuis, dan yang terakhir pengumuman pemenang dan sesi dokumentasi sekaligus penutup. Baik, memasuki awal acara, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kepada operator, waktu dan layar dipersilakan.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Asep Kamaludin Nasir, SAG MSI, sebagai perwakilan Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepada Bapak Dr. Asep Kamaludin Nasir, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih Alia Rona ya. Apakah suara Bapak terdengar? Sudah terdengar, Pak. Terdengar jelas dan merdu ya, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bela negara. Yang saya hormati Ibu Spika Tutu Hatun Newa, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri, serta sahabat saya Mas Zakaria, Mas Zaki, dan juga tak lupa yang saya banggakan penggerak ya, kalau saya sebut provokator FPCI ya, Saudara Joltan ya, provokator dalam arti positif ya. Bagaimana beliau sama teman-teman berusaha mengarrange ataupun juga mendrive organisasi UKM ini yang ada di FISIP, UKM Veteran Jakarta, menjadi satu organisasi yang dinamis ya. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan, termasuk seminar pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, jadi saya haturkan terima kasih ke Ibu Spika yang luar biasa sudah menyempatkan diri ini membimbing adik-adik mahasiswa kita ya. Mudah-mudahan doakan Bu dari lulusan HI UPN Jakarta ada yang bisa masuk di Kemenlu ke depannya Bu ya. Amin. Amin. Tak lupa Bapak sampaikan salam hormat dari Pak Dekan karena beliau juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi nitip salam buat Ibu Kapus, Ibu Spika dan juga jajarannya. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat ya. Di sini nanti acara ini akan dimoderatori oleh Diva Kalista Hananto ya. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti dengan cermat ya sehingga dapat banyak ilmu yang bisa didapatkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Kamaludin Nasir atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Saudara Zoltan Jenny, selaku Presiden FPCI Chapter Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepada Saudara Zoltan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar, jelas sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Spika, kepada yang terhormat Bapak Asep Kamaludin Nasir, selaku Wadek 3 FISIP UPN Veteran Jakarta, dan juga dosen saya di HI UPN Veteran Jakarta, dan juga kepada Bang Jose, Bang Kino Samuel Jose, sekarang menjadi analis ya, analis di Bappenas, dan juga senior saya di HI UPN Veteran Jakarta. Dan juga kepada Akmal sebagai project officer dari webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang bisa hadir pada siang hari ini. Saya adalah presiden dari FPCI Chapter UPN Veteran Jakarta. Kami adalah think tank yang bergerak di bidang kajian isu internasional. Dan pada tahun ini kami mengangkat tema Rise with Regionalism. Jadi kami ingin membumikan isu-isu internasional khususnya tentang regionalisme. Kami menyadari betul bahwa dalam konteks pemulihan ekonomi global ya pasca pandemi, ini sangat penting bagi kita untuk bisa mempelajari tidak hanya isu-isu internasional di kerangka internasional saja ya, tapi juga dalam kerangka regional. Karena ini mungkin yang sering luput ya dari masyarakat umum gitu ya, bahwa sebenarnya kerjasama internasional itu tidak hanya bilateral atau tidak hanya internasional ya, tapi juga dalam kerangka regional itu sangat penting begitu. Makanya pada siang hari ini kami mengangkat tema IMCEPA begitu kan, antara Indonesia, ASEAN dan juga dengan negara-negara di Mercosur begitu.
Saya harap webinar hari ini antara Bu Spika dan Bang Jose bisa memberikan banyak insight kepada peserta webinar kita, baik yang hadir secara online di Zoom, ataupun nanti yang menonton video rekamannya yang akan kita upload di kanal YouTube kita di episode Catur Veteran Jakarta. Salam hormat kepada Ibu Spika, kepada Pak Asep, dan juga kepada Bang Jose. Kepada seluruh peserta, silakan menikmati webinar yang akan berlangsung selama beberapa jam ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Saudara Zoltan atas sambutannya. Yang terakhir, mari kita simak pula sambutan dari Saudari Akmalia, selaku Ketua Pelaksana Unboxing Foreign Policy 4. Kepada Saudari Akmalia, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asep Kamaludin, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UPN Veteran Jakarta. Yang terhormat juga Ibu Spika Alpanya Tutuhatunewa, selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, serta Pak Zoltan Jenny dan Raffi Ferlito, selaku Presiden dan Vice President dari FISIP UPN Veteran Chapter UPN Veteran Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Asep dan Ibu Swika, dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di acara webinar UFC 4 ini yang akan membahas tentang Indonesia Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement Accelerating Post-Pandemic Economy Recovery. Jadi saya berharap dengan adanya webinar ini, teman-teman mendapatkan materi yang insightful dan berguna bagi kita semua. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dan telah membantu menyukseskan acara ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Akmalia atas sambutannya. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai acara ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Peserta diwajibkan untuk memasuki ruangan Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Seluruh peserta diharapkan untuk mengganti username Zoom-nya dengan format nama lengkap plus institusi. Seluruh peserta diharapkan untuk mengganti username Zoom-nya dengan format nama lengkap, skrip institusi. 3. Peserta diwajibkan untuk menggunakan virtual background Zoom yang telah disediakan oleh panitia acara. 4. Para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing selama acara berlangsung sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber. 5. Peserta diwajibkan untuk mematikan mic demi kelancaran acara webinar. Mic dapat dinyalakan oleh para peserta pada sesi tanya-jawab jika diperkenankan oleh moderator. 6. Pada saat sesi tanya-jawab, moderator akan memilih beberapa pertanyaan dari peserta untuk diajukan kepada narasumber. 7. Sertifikat akan diberikan kepada para peserta jika mengikuti acara webinar hingga selesai dan mengisi link presensi yang akan diberikan pada akhir acara di chat Zoom. Selanjutnya, saya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada media partner terkait acara webinar Unboxing Foreign Policy 4, yakni Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, FPCI Chapter Universitas Brawijaya, FPCI Chapter Universitas Pelita Harapan, BEM FISIP UPN-VJ, SM FISIP UPN-VJ, Hima HI UPN-VJ, Hima IKOM UPN-VJ, Himapol UPN-VJ, EOS UPN-VJ, FOP UPN-VJ, 5TV, dan tim protokoler UPN-VJ yang telah hadir dan turut meramaikan acara Unboxing Foreign Policy 4. Semoga kedepannya kita mampu terus mengadakan kerjasama yang tentunya membawa kebaikan untuk kita. Baik, sebelum memasuki inti acara, dimohon kepada semua peserta agar mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena kita akan mengambil dokumentasi.
Sekali lagi, dimohon kepada seluruh peserta agar mengaktifkan kamera terlebih dahulu, karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Baik, operator, apakah sudah bisa untuk diambil sesi dokumentasi? Baik, untuk slide pertama akan saya screenshot ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rangga. Baik, tak perlu berlama lagi, mari kita masuk pada inti acara yang akan dimoderatori oleh Saudari Diva Kalista Hananto. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan riwayat dari moderator kita pada acara kali ini. Saudari Diva Kalista Hananto pada saat ini merupakan mahasiswi aktif semester 5 S1 Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang pada saat ini juga sedang aktif berorganisasi sebagai staf FPCI Chapter Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan sebagai staf ahli Komisi 2 di Senat Mahasiswa FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mari kita sambut moderator kita pada acara kali ini. Kepada Saudari Diva Kalista Hananto, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Alia selaku MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para hadirin yang hadir di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diva Kalista Hananto, selaku moderator yang akan memandu acara inti hari ini, yaitu Unboxing Foreign Policy 4 dengan tema IMCEPA, Accelerating Post-Pandemic Economic Recovery. Setelah sambutan dan pembukaan acara yang sudah dipandu oleh MC tadi, sampailah kita pada acara inti dari UFC4 ini, yaitu penyampaian materi yang akan diikuti dengan sesi tanya-jawab. Selama pemaparan materi berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk menginterupsi dalam bentuk gangguan apapun, jadi dimohon untuk tidak menyalakan mic selama sesi pemaparan materi. Setelah pembicara menyampaikan materinya, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 30 menit. Dan untuk para peserta, di akhir acara UFC4 ini terdapat pengumuman pemenang untuk 2 kategori. Pertama, kategori pertanyaan terbaik, dan kedua adalah kategori pemenang games di sesi quiz. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta dapat berpartisipasi penuh mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir, sehingga kalian berkesempatan untuk membawa pulang hadiah. Sekali lagi saya juga izin mengingatkan, diharapkan untuk seluruh peserta dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background Zoom yang telah disediakan oleh panitia, sebagai salah satu bentuk apresiasi acara kita pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita memasuki ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Spika Alpanya Tutu Hatunewa selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, mohon izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Spika terlebih dahulu. Baik, Ibu Spika Tutu Hatunewa, beliau merupakan diplomat karir dengan pengalaman kerja hampir 25 tahun pada Kementerian Luar Negeri RI. Per 21 Juli 2022, beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, BSKLN. Sebelum bergabung di BSKLN, Ibu Spika adalah fungsional diplomat ahli media pada Direktorat Asia Timur dan Pasifik 2021 dan Direktorat Asia Timur 2022.
Penugasan terakhir di luar negeri adalah sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, Australia, yang diemban selama kurang lebih 3 tahun. Selama penugasannya, Ibu Spika telah menginisiasi dan menjalankan berbagai program kerjasama dan kolaborasi dengan mitra strategis setempat untuk memajukan hubungan antara Indonesia dan Australia, khususnya di wilayah Victoria dan Tasmania. Kerjasama pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, ekonomi dan perdagangan, promosi kesenian dan budaya, juga pelayanan kekonsuleran dan perlindungan WNI adalah sejumlah prioritas dan key areas yang menjadi fokus kerjasama bilateral selama penugasan beliau. Sebelum penugasannya di Melbourne, Ibu Spika bertugas menangani berbagai isu strategis termasuk pendidikan dan pelatihan bagi diplomat junior sebagai Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri. Kemudian beliau menangani isu kejahatan lintas negara terorganisir seperti perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba, korupsi, penyeludupan manusia, dan kejahatan lingkungan pada Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata atau KIPS, dan menangani isu-isu diplomasi publik seperti dialog lintas agama dan program promosi kebudayaan lainnya pada Direktorat Diplomasi Publik. Ibu Spika juga terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan negosiasi internasional dalam isu-isu strategis yang telah disebutkan di atas. Penugasan di luar negeri mencakup KJRI Melbourne, Australia, KBRI atau PTRI Wina, Austria, dan KBRI di Washington DC, Amerika Serikat. Ibu Spika juga pernah mengikuti sejumlah pendidikan singkat untuk isu-isu strategis di Swiss, Australia, Clearendale, Belanda, dan Hawaii, USA. Beliau adalah lulusan Fakultas Pertanian dari Universitas Patimura di Ambon, Maluku, dan mendapatkan gelar S2 atau Master pada program studi hubungan internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Baik, izinkan saya menyapa. Selamat siang Ibu Spika, apakah sudah dapat bergabung dengan saya di sini? Selamat siang, Mbak Diva. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Baik. Sehat? Baik-baik saja? Ya. Syukur alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ibu Spika sudah meluangkan waktunya dan bersedia langsung nih untuk menjadi pembicara dan mengisi keseluruhan inti dari acara UFC 4 ini pada hari ini. Baik, kita langsung aja ya tanpa berlama-lama untuk memasuki sesi pemaparan materi. Jika Ibu sudah siap, boleh langsung dimulai. Apa sudah siap, Bu? Siap, silahkan. Terima kasih banyak, Mbak. Boleh langsung? Boleh langsung, dipersilakan. Waktu dan layar dipersilakan, Ibu. Terima kasih, Mbak Diva. Terima kasih, teman-teman. Dan mungkin saya sapa dulu yang pertama, terima kasih sekali kepada Pak Dr. Asep Kamaludin Nasir, Wadek 3 FISIP UPN Veteran Jakarta, yang mewakili juga Pak Dekan FISIP UPN Veteran Jakarta beserta jajarannya. Juga tadi saya melihat dan mendengar ada Mas Sultan Jenny, Presiden FPCI UPN Veteran Jakarta. Terima kasih sekali atas undangannya, Mas, dan Mbak Akmalia selaku Ketua Pelaksana. Truly a pleasure and honor to be here. Dan semua peserta unboxing foreign policy keempat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas undangannya maupun interest-nya untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai hubungan dan politik luar negeri Indonesia dengan kawasan-kawasan yang belum terlalu mainstream seperti kawasan Amerika Latin, kawasan yang sudah cukup lama ada dan seharusnya sudah menjadi perhatian kita, tetapi sejauh ini masih harus kita raise the awareness tentang kehadiran dari kawasan-kawasan tersebut dan peluang-peluang yang bisa kita dapatkan jika kita memiliki hubungan yang lebih intens dengan kawasan tersebut. Nah, saya akan minta tolong dari rekan saya Mbak Aisyah untuk share screen paparan saya buat kita bersama. Ya, teman-teman semua, mungkin teman-teman, saya harap teman-teman tidak turun ke jalan untuk demonstrasi ya, karena ini situasi berubah dengan sangat cepatnya saat ini.
kita tidak hanya sedang dan masih ya mengalami pandemi COVID-19, tapi juga kita juga mengalami dampak dari perang Rusia dan Ukraina atau konflik di Eropa sana. Terkait slide kedua Mbak Aisyah, terkait COVID sampai dengan tanggal 6 September 2022, teman-teman, sudah terdapat lebih dari 600 juta kasus dengan angka kematian mencapai 6,51 juta di seluruh dunia. Ini karena COVID saja. Dan sampai hari ini bukan saja dari dampaknya terhadap kesehatan, tetapi COVID juga telah menyebabkan kontraksi ekonomi dunia, di mana pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diproyeksikan menurun sebesar 3,2%. Selain itu, setelah lebih dari 2 tahun pandemi berlalu, jumlah pengangguran itu juga meningkat. Berdasarkan data dari ILO, International Labour Organization, kurang lebih 75 juta orang menganggur pada tahun 2022, dan itu berarti 6 juta nilainya atau jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran pre-pandemi. Dan karena jumlah penganggurannya meningkat dan berbagai pembatasan pergerakan ataupun orang bergerak ya di seluruh dunia, maka produktivitas tenaga kerja juga menurun. Selain dari COVID-19, teman-teman, sejak Februari tahun ini, 2022, ekonomi dunia juga terdampak karena adanya konflik di Eropa, khususnya antara Rusia dan Ukraina. Secara substansi, hal ini konflik tersebut telah memperburuk produksi sektor primer seperti minyak, gas, aluminium, biji-bijian, serta sektor industri yang membutuhkan pupuk dalam input komoditasnya. Dampak konflik tersebut antara lain juga jalur pengiriman globalnya terhambat atau karena diblokir ya. Kemudian sanksi pembatasan ekspor pada Rusia, dan itu menyebabkan pada saat ini krisis energi yang hebat di Eropa. Dan krisis energi ini sedang menjadi perhatian bagi kawasan Eropa, terutama menjelang musim dingin, di mana mereka akan membutuhkan banyak sekali energi untuk heater di seluruh kawasan Eropa. Kemudian peningkatan harga pangan juga terjadi, krisis pangan di berbagai wilayah dunia, terutama di kawasan Afrika, pada saat ini terjadi khususnya dan termasuk gandum dan daging sapi, yang harganya sudah meningkat lebih dari 7,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kita mengalami jalur pengiriman global terhambat, krisis energi, dan krisis pangan. Krisis energi juga selain untuk kawasan Eropa di seluruh dunia, dan kita saat ini mengalami dampaknya juga. Harga minyak mentah dunia sempat melonjak lebih dari 100 US dollar per barrel dan sekarang sudah agak menurun, tetapi dampak dari kenaikan tersebut itu juga menimbulkan angka inflasi dunia yang naik. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, teman-teman, ekonomi harus tetap jalan, dan karena itu kita tidak bisa lagi memfokuskan perhatian kita kepada mitra-mitra tradisional untuk ekspor Indonesia ataupun hubungan kerjasama ekonomi. Diversifikasi pasar ekspor non-tradisional semakin relevan pada saat ini. Tahun 2015 sampai 2019, teman-teman, 10 tujuan ekspor tertinggi Indonesia itu terfokus ke Tiongkok, India, Singapura, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, semua negaranya pretty much tradisional ya, karena Eropa, Amerika Serikat, dan di kawasan Asia sendiri. 77% ekspor Indonesia ke seluruh dunia dinominasi. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pasar ekspor Indonesia masih terkonsentrasi ke lagi-lagi pasar tradisional. Dan kalau ini bisa menyebabkan ketergantungan kita pada pasar tradisional ini saja. Dengan situasi ekonomi yang seperti saat ini, kita harus lebih kreatif. Karena itu, kita perlu untuk venture out ke pasar non-tradisional. Dan di antara pasar non-tradisional
potensi untuk menjadi mitra dagang Indonesia adalah negara-negara di kawasan Amerika Latin. Kita istilahnya tuh AMLATKAR kalau di Kemlu, karena AMLATKAR itu Amerika Latin dan Karibia. Bicara soal Amerika Latin nggak bisa meninggalkan Karibia karena ada kurang lebih 13 negara di sana. Kenapa Amerika Latin? Nah, Amerika Latin bisa menjadi mitra dagang non-tradisional karena explore potensi-potensi di kawasan itu sendiri. Teman-teman, total impor dari AMLATKAR pada tahun 2021 hanya sebesar 2,8% dari keseluruhan total impor Indonesia. Sementara total impor kawasan Amerika Latin dari Indonesia lebih sedikit lagi, hanya 0,3% dari keseluruhan impor Amerika Latin. Dengan 20 negara dan 13 wilayah dependensi, sebenarnya kawasan ini jumlahnya cukup besar dan kurang lebih sama seperti ASEAN ini, lebih dari 600 juta penduduknya, dan 82% diantaranya itu penduduk urban atau perkotaan. Kemudian GDP di kawasan Amerika Latin sendiri mencapai 5,49 triliun, per kapitanya lebih dari 8.000 US dollar. Untuk teman-teman ketahui, ada 5 negara yang menjadi mitra dagang Indonesia yang utama dari 33. Jadi keseluruhan negara Amerika Latin dan Karibia, teman-teman, ada 33 negara. Nah, dari 33 itu hanya 5 yang menjadi mitra dagang Indonesia terbesar, yaitu Brasil, Meksiko, Kolombia, Peru, dan Argentina. Selebihnya itu belum menjadi mitra ataupun sudah bermitra tetapi sangat sedikit. Terlepas dari itu, teman-teman, bisnis Indonesia atau pihak swasta Indonesia sudah masuk ke kawasan Amerika Latin dan Karibia. Ada sejumlah perusahaan besar di sana, yaitu Medco, Indofood, Jarum, dan April Group. Jadi ini perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi di sana, dan kita berharap dengan intensitas yang lebih lagi antara Indonesia dan kawasan Amerika Latin dan Karibia, akan lebih banyak perusahaan Indonesia yang masuk ke sana, dan dengan demikian maka impor kita juga akan, ekspor kita ke kawasan AMLATKAR lebih besar, atau impor dia dari Indonesia akan lebih besar. Tentunya ada banyak tantangan dan hambatan, tetapi itu harus diupayakan bahwa hubungannya harus lebih intens, perekonomiannya harus lebih banyak lagi dilakukan dengan kawasan tersebut. Dan karena itu dalam 4 tahun terakhir itu volume perdagangan Indonesia dan kawasan Amerika Latin dicatat meningkat, dan diupayakan peningkatannya itu melalui pembentukan oleh Kemlu, kita sebutnya INALAC Business Forum, Indonesia Latin American and Caribbean Business Forum, yang dimulai dari tahun 2019. Jadi kalau teman-teman lihat dari matriks ini, dilihat bahwa total perdagangannya itu naik terus, sementara ada ekspor Indonesianya sedikit, tetapi impornya cukup banyak. Nanti bisa dilihat impor kita apa aja gitu ya dari kawasan Amerika Latin gitu, sampai bisa lebih banyak sedikit dibandingkan ekspor. Tapi kalau teman-teman lihat ekspornya yang warnanya hijau, terkontraksi 2019, 2020 menurun karena COVID. 2019 sekalipun masih kurang daripada impornya, tetapi nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun antara 2018 ke 2019. Ini menunjukkan bahwa ekspor kita naik, hubungan kita makin lebih baik, dan itu baik ya untuk kita. Next, Mbak Aisyah. Oke. Nah, teman-teman, ini petanya, sebenarnya hubungan kita cukup, kalau dari sisi jarak cukup jauh antara Amerika Latin dan Indonesia. Di benua Amerika sendiri itu kalau di Kementerian Luar Negeri ada pembagiannya, atau kita bagi menjadi kawasan Amerika Utara, ada 2 negara, Amerika Serikat dan Kanada. Ada Central Amerika, ada 8 negara di sana. South America ada 8 negara, dan Karibia ada 15 negara. Nah, yang dimintakan untuk saya mendiskusikan bersama teman-teman adalah Mercosur. Mercosur ini grouping hanya 4 negara, Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay. Ada 5 sebenarnya,
Venezuela termasuk, tetapi kemudian disuspend ataupun dihentikan sementara keanggotaan Venezuela di Mercosur. Venezuela termasuk tetapi disuspend, sehingga saat ini Mercosur yang kita kenal hanya 4 negara, Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay. Teman-teman, kawasan Mercosur, Amerika Latin khususnya Mercosur ini dipandang sangat penting untuk kita eksplor pasarnya, karena marketnya sendiri, jadi penduduk total populasinya yang bisa menjadi market untuk produk-produk Indonesia itu lebih dari 280 juta. Kurang lebih sama kayak Indonesia ya, lebih sedikit dari Indonesia. Tapi mereka consist of 4. Di kawasan Amerika Latin saat ini baru ada ICCPA, jadi Indonesia-Chile CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Sementara Indonesia Mercosur, jadi Indonesia dengan 4 negara Mercosur, CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu baru digulirkan per 16 Desember 2021. Tapi kalau teman-teman lihat di peta ini, selain full members yang ada 4, itu juga terdapat sejumlah negara associate members. Jadi kalau kita punya perjanjian dengan Mercosur, diharapkan bahwa akan bisa menembus juga pasar negara-negara associate member tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, teman-teman, dan Kementerian Perdagangan tahun 2021, dicatat bahwa ekspor Indonesia dikirimkan ke negara-negara anggota Mercosur terdiri dari produk non-migas seperti karet, crude palm oil atau minyak kelapa sawit, dan benang. Namun kinerja ekspor Indonesia pada 2016 sampai 2021 itu masih menurun. Kita harapkan akan meningkat dengan adanya guliran pembahasan Indonesia Mercosur CEPA. Kalau kita melihat perbandingan indikator makroekonomi, teman-teman, Brasil dan negara-negara Mercosur mempunyai potensi besar dari sisi market size terhadap produk Indonesia. Seperti teman-teman ketahui, kondisi negara Amerika Latin dengan Indonesia itu dengan kawasan Asia percuma sama. Artinya sama-sama negara berkembang, posisinya di Khatulistiwa, agak ke selatan sedikit, tetapi kebutuhan ataupun sebagai negara berkembang, apa yang diharapkan untuk atau dibutuhkan oleh masyarakat populasinya kurang lebihnya sama. Sehingga kita sebenarnya punya potensi untuk mengekspor produk-produk yang kita miliki ke pasar di Amerika Latin. Dari tabel di sini terlihat bahwa nilai ekspor Indonesia terbesar itu pada periode 2015 dan 2020 tertuju ke Brasil dengan nilai perdagangan sebesar 1,19 miliar US dollar, dengan ekspor terendah Indonesia adalah di Paraguay. Jadi Indonesia ekspor paling besar ke Brasil, sementara ekspor paling kecilnya ke Paraguay untuk 4 negara anggota Mercosur. Terdapat setidaknya 2 potensi strategis Indonesia Mercosur CEPA bagi Indonesia, teman-teman. Pertama adalah efektivitas penetrasi pasar ke negara anggota Mercosur, karena ketika perjanjian perdagangan sudah disepakati, maka seluruh negara anggota, 4 negara anggota Mercosur itu akan terlibat di dalam perjanjian. Potensi kerjasama untuk meningkatkan ekonomi termasuk volume perdagangan itu juga dapat dilakukan sekaligus untuk 4 negara Mercosur. Pilihan modalitas kerjasama juga semakin terbuka, di mana kerjasama dapat dilakukan secara regional melalui CEPA, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan kerjasama bilateral dengan masing-masing negara anggotanya. Potensi kedua dari CEPA yaitu sebagai sarana efektif penyeragaman regulasi perdagangan dan investasi kedua belah pihak Indonesia dan anggota Mercosur, dengan contoh penyeragaman antara lain harmonisasi standar dan regulasi persyaratan ekspor seperti prinsip eco-friendly dan labeling, serta penguatan sertifikasi pelaku usaha sehubungan dengan penerapan non-tarif measures. Nah, selain komoditas barang, teman-teman, Indonesia juga punya peluang untuk menjual
dan bekerja sama di berbagai sektor, antara lain sektor gas manufacture, transport, air transport nih, pesawat udara, kemudian warehousing, komunikasi, edukasi, akomodasi, dan makanan dan jasa lainnya. Kemudian pelayaran laut, karena di Amerika Latin sama seperti di Indonesia itu juga banyak sungai, gitu. Kemudian juga bisa bekerja sama di sektor jasa untuk rekreasi dan servis lainnya. Seperti Indonesia, negara Amerika Latin itu juga sangat bergantung pada pariwisata, sehingga kelebihan kita bisa kita kerjasamakan. Seperti itu. Namun teman-teman, ini peluang-peluang itu tidak juga menghentikan ataupun menafikan bahwa kita juga menghadapi tantangan. Tantangan antara Indonesia dengan kawasan Mercosur kalau kita mau mengadakan perjanjian. Antara lain bahasa. Jadi teman-teman di UPN Veteran Jakarta, jika ada yang tertarik untuk belajar bahasa, jangan berhenti di bahasa Inggris, jangan berhenti di bahasa non-Inggris seperti mungkin Rusia atau Mandarin gitu ya, atau Arab. Tetapi bahasa satu lagi yang banyak dipergunakan dan saat ini ya, karena tidak hanya mencakup kawasan Amerika Latin tapi juga di Eropa, adalah bahasa Spanyol. Spanyol dan Portugis itu dipergunakan, dan itu sampai saat ini masih menjadi tantangan ya. Saya nggak bilang hambatan, tapi ini tantangan language, karena language barrier. Selain language barrier, tantangan yang kita hadapi adalah non-tarif measures dan technical barriers to trade. Kemudian jaraknya yang jauh, perbedaan waktu kita dengan kawasan Amerika Latin atau Mercosur khususnya itu kurang lebih 12 jam. Kalau perjalanan dengan pesawat itu biasanya ditempuh kurang lebih 30 jam. Dan untuk itu biaya logistiknya tentu besar. Selain itu, stabilitas keamanan juga, stabilitas keamanan maupun stabilitas ekonomi di kawasan Amerika Latin dan politik misalnya, itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk kita melakukan hubungan ekonomi dengan negara di Amerika Latin, khususnya anggota Mercosur. Teman-teman, secara khusus di bagian non-tarif measures dan technical barriers to trade, saya ingin highlight beberapa tantangan yang kita hadapi karena kebijakan yang berbeda-beda di 4 negara anggota Mercosur terhadap produk Indonesia. 1, Brasil. Brasil menerapkan kebijakan non-tarif measures kepada produk minyak nabati dan minyak kernel kelapa sawit Indonesia. Kalau Argentina, dia menerapkan pada produk tirai Indonesia. Kemudian Paraguay menerapkan non-tarif measures kepada Indonesia, khususnya pada produk kacang dan kelapa, serta sigaret atau yang mengandung tembakau, karena mereka juga adalah penghasil tembakau. Kemudian Uruguay itu juga menerapkan kebijakan non-tarif measures terhadap produk kacang dan kelapa Indonesia. Teman-teman, terlepas dari itu semua, tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak tinggal diam menghadapi berbagai tantangan, dan terutama karena pembatasan perjalanan karena dampak COVID dan lain-lain. Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2019 telah menginisiasi yang namanya INALAK Business Forum dengan produknya INA Access, di mana itu adalah platform bisnis. INA Access ini platform bisnis yang 100% digital, di mana pada produk-produk Indonesia bisa ditampilkan dalam INA Access dan dipromosikan untuk bisnis antara Indonesia dan Latin Amerika dan Caribbean. Dan forum bisnis ini sejak 2019 dilaksanakan setiap tahun. Tahun 2022 ini juga akan dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober, bulan November, dengan hasil yang kita lihat bahwa meningkat hubungan ekonomi kedua kawasan ataupun Indonesia dengan kawasan di Amerika Latin dan Karibia. Nah, teman-teman, sebagai penutup, ini udah terakhir nih. Penutup dapat saya sampaikan juga bahwa selain melalui skema IMCEPA, Indonesia Mercosur CEPA, perjanjian perdagangan dilakukan dalam skema bilateral dengan masing-masing negara anggota Mercosur juga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Skema bilateral CEPA akan berdampak creation effect karena perubahan harga relatif barang dan jasa Indonesia, di mana harga impor menjadi lebih efisien, efek dinamis perdagangan
juga ada. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa, Indonesia akan memberikan benefit dan bagi peningkatan GDP Indonesia. Kemudian ekspansi GDP Indonesia diperkirakan akan meningkat kisaran 1,22 sampai 1,32% jika kita bisa melakukan berbagai framework kerjasama seperti CEPA dengan negara-negara anggota Mercosur. Kemudian yang terakhir mungkin ya teman-teman, ini catatan kami, dibandingkan dengan skema bilateral CEPA, skema regional IM-CEPA dinilai lebih prospektif karena menimbulkan magnitude benefits yang lebih besar karena mencakup 4 negara. Kemudian INALAK dan INA Akses jangan dilupakan, merupakan salah satu platform yang baik karena INA Akses itu 100% digital. Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman untuk kesempatan kali ini, terbuka untuk diskusi kita nanti, dan di dalam ruang Zoom ini teman-teman saya juga ada rekan Pak Zaki, Pak Zakaria, dan Aisyah ini yang baru menjadi keluarga besar Kementerian Luar Negeri, sehingga teman-teman juga nanti kalau ada pertanyaan susah-susah nanti saya lemparkan untuk dijawab oleh mereka. Saya yang gampang-gampang aja ntar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Spika. Selanjutnya nih, karena narasumber kita pada hari ini sudah menyampaikan materi terkait IM-CEPA yang sangat komprehensif, dari mulai tadi dimulai dengan adanya pandemi sampai solusi-solusi yang ditawarkan dari kerjasama IM-CEPA ini. Dan juga sudah ada sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab atau sesi diskusi dengan para peserta. Jadi teman-teman peserta yang mungkin masih ada rasa penasaran nih atau masih bingung, ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi kepada pembicara kita, boleh banget langsung kita berikan kesempatan dengan menggunakan feature raise hand menggunakan feature raise hand dan langsung on mic setelah diperkenankan, dan apabila tidak bisa menyampaikan secara langsung boleh menggunakan feature di kolom chat begitu. Mbak Diva, mungkin kalau boleh ya saya jump in sebentar. Kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya punya pertanyaan di luar dari IM-CEPA, ini teman-teman mahasiswa, asumsi saya nanti kan hubungan FISIP, hubungan internasional, misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri, atau bagaimana teman-teman tertarik atau tidak persiapan masuk menjadi bagian keluarga dari Kementerian Luar Negeri, itu juga boleh loh ya. Karena sebagai mantan direktur Sekolah Dinas Luar Negeri, saya akan senang sekali kalau teman-teman juga punya minat dan tertarik, dan ada informasi-informasi yang bisa kami share, dengan senang hati akan saya share. Terima kasih, Mbak. Baik, Ibu mohon izin sebentar, karena dari pemaparan yang udah menarik banget nih, selanjutnya akan ada pemaparan khusus kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara kita Abraham Hino Samuel Jose, yang Kak Jose ini merupakan fresh graduate dan seorang analis di Bappenas. Kak Jose juga merupakan delegasi Indonesia untuk ASEAN dan Korea Youth Summit 2022, dan beliau juga model United Nations 2022. Nantinya juga Kak Jose ini akan memberikan pendapat mengenai kerjasama Indonesia di Mercosur yang mungkin akan mewakili beberapa pendapat mahasiswa lainnya ya. Jadi langsung aja kepada Kak Jose, waktu dan layar dipersilahkan. Siap, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Ya, mohon izin Ibu Kapus, perkenalkan Bu Kapus, nama saya Jose, saya alumni BSKLN juga, dulu magang di situ. Saya di Kemlu itu 1 tahun 4 bulan magangnya, cukup lama. 7 bulan pertama saya di P3K2 Aspasa, waktu itu masih BPPK. Saya anaknya Pak Takdir, waktu itu masih Pak Ben ya kalau kapusnya. Kemudian saya pindah rotasi ke multilateral, dan di Sosbud OMB anaknya Bu Penny. Dan kemudian saya kembali lagi ke
sempat dikadin sebentar baru balik lagi ke Kemlu. Dan kemudian saya sekarang sudah di Bappenas ya, puji Tuhan sudah bekerjaan akhirnya setelah lulus. Oke, jujur saja mungkin sebelum saya masuk ya, banyak memang pengalaman saya di Kemlu membantu saya juga di Bappenas karena sama-sama kementerian ya, bedanya cuma di sini saya menangani pendanaan multilateral, saya menangani kerjasama pendanaan luar negeri pada kerjasama teknik pembangunan kita. Saya jujur saja Bukapus, saya bukan orang ekonomi ya. Karena kalau saya lihat dari Bukapus juga bukan orang ekonomi gitu ya, sama seperti saya gitu backgroundnya mungkin ya. Mungkin kita akan lebih heavy, saya akan lebih pandangan saya mungkin akan lebih menanggapi saja apa yang sudah Bukapus siapkan. Talking points yang saya susun untuk saya sendiri sepertinya juga sudah dibabat semua oleh Bukapus gitu ya. Jadi mungkin akan kami coba gitu untuk membahas walaupun mungkin memang kurang solutif tapi at least sudah bisa memberi gambaran gitu ya. Ya, mohon izin Ibu Kapus dan rekan-rekan sekalian. Pertama, saya tidak akan mengulang apa yang sudah dipaparkan Bu Kapus terkait pengenalan IMCEPA. Memang ini masih cukup prematur ya kalau kita mau untuk mau simpulkan sesuatu gitu karena baru dimulai perundingannya. Dan saya kurang tahu perundingan berikutnya, ronde berikutnya kapan. Mungkin saya perlu klarifikasi nanti dari Kemlu itu kapan ya jadwalnya ya. Tapi mungkin begini. Dalam Ibu Kapus telah membahas dalam 4 tahun terakhir volume perdagangan PEMRI dengan kawasan Amerika Latin memang meningkat ya. Dan saya kebetulan juga hadir pada Inalab Business Forum tahun 2021 ya, yang online. Saya datang ke Zoom-nya ya, ngeliatin aja gitu ya, karena bukan pelaku bisnis tapi hanya melihat-lihat saja substansinya gitu ya. Kami memang melihat ada suatu promising low hanging fruits yang bisa diraih ya oleh para pelaku bisnis Indonesia gitu ya. Karena memang dalam platform Inalab itu juga kalau saya tidak salah mungkin ada business matching juga ya kalau tidak salah ya. Dan itu sangat berguna saya rasa ya karena kita perlu tentunya mendirikan suatu link and match antara para pelaku pasar kita dengan pelaku pasar di sana gitu. Cuman saya waktu acara tersebut Ibu, sepertinya di comment section Zoom-nya waktu itu kalau saya membaca ya, dan dengan apa yang dibawakan oleh para pimpinan waktu itu, ada sedikit gap mungkin ya, karena ada ketidaksamaan ekspektasi gitu ya. Karena rata-rata yang datang itu mungkin bahkan pengusaha-pengusaha kecil lah, UMKM, dan mereka juga di Inalab itu mereka udah naruh kartu nama, istilahnya udah naruh email, naruh telepon gitu di chatbox gitu. Tapi mungkin memang partisipan dari segi mitra asingnya mungkin perlu ditingkatkan juga ya karena memang agar we hope that they can establish network gitu ya, itu pada prinsipnya gitu ya. Cuman kami sendiri melihat memang ini cukup prospektif. Namun dalam business matching kita juga jangan fokus mungkin ini baik bukan hanya untuk pemerintah ya, kami rasain juga buat untuk pelaku bisnis, tapi juga semua pihak harus proaktif karena begini kita tidak bisa hanya utarakan oke, Inalab sudah mencetak berapa sesi business matching demikian gitu ya, sudah ada berapa ratus pengusaha, berapa ribu pengusaha tercover, tapi juga harus ada deliverable-nya, mungkin ada berapa MOU atau mungkin berapa perjanjian atau at least berapa kesepakatan yang diraih ya. Memang sudah ada ya waktu itu, sudah sampai triliunan, saya lupa angkanya, cuma itu sudah baik ya, sudah baik. Cuma mungkin saya antisipasi satu, saya tadi sambil buka pus pemaparan, saya tadi iseng-iseng buka satu data Kemendak ya, saya lihat angkanya itu ya, neraca perdagangan kita dengan 4 negara itu. Again, buka pus Brazil. Brazil yang masih jadi spotlight-nya yang paling besar gitu ya, karena Brazil itu dari 2019 mereka total kita perdagangan kalau di satu data Kemendak ini 2,9 miliar USD, tapi maksudnya kemudian naik di 2021 4,1 miliar, jadi double in size gitu ya, dari 2,9 jadi 4,1 gitu. Cuman ketika saya lihat Argentina, saya jomplang gitu melihatnya gitu Bu Kapus. Kami melihatnya sedikit jomplang karena dari 2 miliar di 2019 naiknya ke 2021 itu hanya 2,3 miliar, hanya jarak 300 jutaan USD gitu ya, 2,1 ke 2,3, jadi tidak terlalu ini ya. Diharapkan nanti memang progresif ya. Jadi jangan sampai identitas IMCEPA ini seperti Indonesia Brazil CEPA gitu ya. Biar semuanya negara itu kita
optimalkan dengan baik gitu. Kemudian terkait non-tarif measure izin, saya dulu memang pernah di Kemendak juga magang 4 bulan, cuman kami tidak terlalu fond akan isu perdagangan dalam teknis-teknisnya gitu ya. Lembaran SK seperti itu kami tidak terlalu fond akan isu tersebut. Cuman kalau dalam hal NTM, tentunya kita Pemri sepertinya harus juga memperhatikan keterbatasan yang dihadapi oleh para eksportir Indonesia pada umumnya, utamanya untuk para UMKM ya, dalam hal aksesibilitasnya. Jadi mungkin ketika nanti IMCPA sudah selesai, oke, how to utilize IMCPA, cara menggunakannya, ya hal-hal teknis seperti itu yang perlu kita briefing secara intensif kepada pelaku usaha kita begitu ya. Karena memang tantangan teknis seperti itu ya, technical barriers to trade (TBT) ya istilahnya mungkin itu masih sangat pertinent dalam hal ketika kita melakukan perdagangan. Kemudian saya akan singgung sedikit mengenai Indonesia, Australia, CEPA gitu ya. Itu waktu saya di Kadin sempat sebulan itu ada omongan-omongan, wah ini malah mereka yang naik bukan kita gitu, kita masih tetap defisit gitu. Mungkin hal inilah mungkin ya Indonesia mungkin saya rasa ketika nanti mempersiapkan protokol untuk review IMCPA harus dipastikan agar itu semua masih beneficial untuk kepentingan Indonesia. Saya tidak akan go to details karena saya tidak akan pura-pura sok tahu dengan hal-hal detail seperti itu karena kami fokusnya justru saja ke multilateral geopolitik ASEAN ya, jadi agak tidak terlalu fun akan isu ini, tapi mungkin kami memandang perlunya Pemri memperhatikan nanti ke depannya ketika kita follow up dan ketika misalkan kita feasibility study ya, saya rasa sudah mulai sudah selesai ya visibility study-nya, karena kalau sudah masuk tahap launching berarti sudah tidak ada sudah visibility study sudah dilakukan ya, tapi mungkin mohon izin koreksi dari Bu Kapus mungkin nanti terkait hal ini. Dan kemudian berikutnya saya diminta oleh FPCI Bang Jose tolong bawa tentang pemuda ya, peran pemuda dalam IMCPA gitu ya. Mungkin mohon izin, saya kalau tentang pemuda akan fokus 2 hal saja. Pertama UMKM, dan yang kedua untuk para eksportir yang masih testing the water gitu ya, yang masih coba-coba gitu ya. Pertama untuk UMKM, kami memandang penting selain daripada akses juga kita pastikan gitu ya. Apakah nanti misalkan kita kan di trade itu kan ada SPS ya, psikosanitary, saya lupa spelling gimana, cuman SPS itu kan salah satu syarat yang utamanya penting, terutama di komoditas makanan gitu ya, komoditas buah-buahan seperti itu yang dikonsumsi gitu ya. Mungkin nanti harus perhatikan juga agar nanti ketika UMKM kita ekspor semua standar terpenuhi gitu ya, karena karena memang masalah yang saya temukan ketika saya magang di Kemendak, magang di Kemlu, dan ketika saya di sini juga melihat di webinar ini rata-rata memang masalah teknis-teknis seperti itulah yang masih menjadi hambatan bahkan di berbagai perjanjian lainnya gitu ya, yang saya datang gitu webinarnya gitu ya. Terutama tadi ada 4 komoditas yang sudah di-highlight oleh Ibu Kapus di 4 negara. Terima kasih Bu Kapus, saya rasa itu sangat bermanfaat bagi kita semua yang masih newbie dalam hal perdagangan. Karena memang dari identifikasi tersebut mungkin nanti harus dilihat juga mungkin ya, let's say kan tadi produk tadi seperti tirai itu kan disusun oleh komoditas tertentu mungkin atau apa gitu ya, tenun gitu. Nah itu mungkin turunan-turunannya mungkin harus diperhatikan juga gitu ya. Kemudian karena ini CEPA, mohon izin para peserta sekalian, tentunya selain trade in goods dan trade in services, kita juga harus memperhatikan aspek investasi dan kerjasama ekonomi. Kalau di BS kalian, saya percaya ada Mas Mike di PSKK Merok ya, dan ada Mas Jona di PSKK Spasaf yang senantiasa menghitung RCA CMSA dari ketika kita mau berganti perdagangan itu ya, mana yang sunset, mana yang sunrise gitu ya. Itu otak kami pribadi tidak nyampai ke situ, jadi mungkin ada baiknya ketika Kemlu mau nyusun kajian, mungkin ini sedikit karena saya pernah dibahaskan juga, mungkin ketika Kemlu menyusun kajian jangan lupa juga nanti di match dengan apa yang dilakukan Kemendak, terutama BP3 ya, Badan Pengajian Perdagangan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan ya.
BP3 itu mungkin harus kita sinergiskan, apakah ada temuan yang berbeda atau temuan kita sama gitu ya. Karena kalau saya pernah datang ke acaranya LPM UI waktu itu saya mendampingi atasan saya di Kemlu, itu bahkan ada sedikit keraguan terhadap RCA-CMSA itu gitu loh. Apakah ini benar-benar akurat atau tidak gitu untuk memberikan skenario policy kita gitu ke depannya gitu. Mungkin ini bisa jadi catatan ke depannya ya untuk review kebijakan BSKLN, karena saya rasa hal ini akan sangat impactful tidak hanya tahun ini tapi juga saya rasa 1 dekade ke depannya. Saya tidak bisa prediksi berapa lama perundingan ini akan selesai, IMCEPA, berapa ronde, berapa perundingan saya kurang tahu ya. Tapi saya rasa 10 tahun ke depan ini akan jadi put into attention selain daripada Afrika ya. Dan karena tadi saya bahas CEPA itu ada juga investasi dan kerjasama ekonomi, tentunya ketika membicarakan investasi, saya mungkin perlu klarifikasi mungkin dari Bu Kapus terkait hal ini ya Bu Kapus, mohon izin. Apakah kita mau outbound atau inbound dengan Mercosur ini gitu? Karena kan kalau dengan Pasifik kan sudah jelas, karena saya ikut rapatnya Pasifik itu banyak itu outbound udah jelas itu ya. Tapi saya kurang tahu Amerop ini kalau Mercosur itu mau outbound atau inbound, mungkin Bu Kapus bisa klarifikasi nanti. Dan kemudian apa kira-kira strategi investasi kita ke depannya dengan Mercosur gitu ya, baik dalam skema outbound maupun inbound gitu ya. Dan mungkin dalam pemuda tadi sudah saya singgung UMKM, juga saya mau menyinggung mungkin para eksportir yang masih main coba-coba gitu ya, karena teman saya ada yang ikut sekolah ekspor di Kemendak ya, mencoba ekspor gitu ya. Teman saya yang tidak lain Angga. Mungkin di sini anak-anak UPN pada kenal Bang Angga tuh ya. Angga itu teman saya juga satu angkatan, itu dia mencoba menjadi eksportir sekarang itu ya. Dia pengen jadi diplomat juga dan nanti mungkin diplomat eksportir gitu ya. Mungkin apa kira-kira mungkin pandangan Ibu ya untuk para eksportir yang masih mencoba-coba ini, bagaimana kira-kira what should they be paying attention dari karakter Mercosur ini ya. Dan saya juga pernah datang ke rapatnya KSI Amerop itu, tapi bahasa angka semua karena dengan ITAPS juga waktu itu. Waktu itu saya dengan angka-angka ini saya menyimpulkan satu mungkin ya, mungkin kedepannya perlu ada pemuktahiran kembali ya, karena data acuan kita dengan apa yang dipakai di Kemendak mungkin harus sama. Dan yang kedua kira-kira ya, Kemlu kan sebagai Kementerian Penjuru, KL Penjuru Polugri gitu ya, penyelenggara hubungan luar negeri, tentu kita yang harus, karena kan Kemendak kan only do the technical negotiation, but at the end of the day strategic directionnya itu adalah di Kemlu gitu ya, karena kan masuk dalam Polugri itu ya. Dari situ saya masuk ke poin di mana saya rasa perlu dari Kemlu untuk menyusun kertas kebijakan yang dapat menegaskan konsep dan pendekatan kerjasama ekonomi Indonesia, baik ke mitra tradisional maupun ke mitra non-tradisional. Dengan ini tidak ada lagi kesalahpahaman antar kementerian gitu ya. Karena saya sampai sekarang, bahkan di dalam kajian teori HI pun, diplomasi ekonomi itu masih sebatas konsep saja begitu ya. Bahkan di internal Kemlu pun saya rasa masih, semua orang tahu apa itu diplomasi ekonomi, tapi mungkin kita tidak punya konsep yang rigidnya gitu ya. Mungkin kalau di Kemlu kita ada buku putih ya, nah kita mungkin butuh buku putihnya khusus untuk diplomasi ekonomi tersebut gitu. Jadi when we go to the traditional partners, apa saja muatannya, dan ketika kita ke non-traditional partners, apa saja muatannya, termasuk Mercosur gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin kalau saya tambahkan sedikit, mungkin sebelum saya balikan ke Ibu Kapus mungkin untuk Ibu Kapus menjelaskan lebih lanjut. Mungkin satu lagi mungkin semoga istilahnya dari UPN VJ bisa nanti melakukan di PSKK Amerop ya, karena saya rasa anak magang UPN juga banyak di PSKK Amerop gitu ya. Jadi untuk melanjutkan tidak hanya menjadi fungsional magang ahli pertama. Kalau saya, karena saya waktu itu saya udah bilang sama Pak Kapus saya itu Pak Takdir ya, ini udah fungsional magang ahli media ya, karena udah kelamaan magangnya gitu. Jadi udah media gitu ya. Nah ini mungkin nanti alih jabatan ke diplomat ahli pertama, mungkin UPN VJ kita harus terus dukung ya, karena biar ada diplomat pertama. Karena UPN Jogja sudah ada, UPN VJ belum ada mungkin, sepengetahuan saya ya, tapi mungkin bisa diklarifikasi. Karena seperti Bu Kapus tadi bilang, mungkin tadi teman-teman lain yang mau menjadi diplomat juga gimana, silahkan gitu ya. Kalau saya dari pribadi, saya memang ketika saya masuk di BSKLN,
Ini sedikit saja ketika saya masuk di biaskalan dan ketika saya di multilateral. Perbedaannya adalah ketika di biaskalan kita bikin bahan masukan itu kita harus research. Tapi kalau di multilateral itu tinggal comot-comot, brafax ya, nota dinas lain, comot-comot aja tuh, kertas posisi ya, comot-comot. Jadi masuk semuanya langsung tinggal ngerangkum doang gitu. Tapi kalau di biaskalan memang kita berpikir ya, jadi mungkin the art of thinking itulah yang membuat saya belajar banyak dari biaskalan gitu ya. Terima kasih Ibu Kapus dan para rekan Kemlu dan rekan dari UPMVJ. Kami di Bappenas ini kami menyusun, ada pimpinan memberi arahan, kami sambil juga datang ke acara ini gitu. Untungnya tidak ada Zoom dari kantor saya hari ini, jadi saya bisa masuk datang ke sini karena saya was-was. Ya ini saya ada rapat atau enggak hari ini gitu ya, karena saya udah kerja sekarang di Pak. Untungnya tidak ada gitu, jadi saya bisa memberikan pandangan ini dan saya merasa terhormat. Terima kasih kepada EPC UPMVJ yang telah mengundang saya. Terima kasih Bu Kapus atas pemaparannya dan mohon mungkin tanggapan Bu Kapus setelah saya mungkin ya terkait beberapa pertanyaan saya tadi. Terima kasih Bu Kapus dan rekan-rekan sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Jose atas pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Spika. Mungkin boleh langsung aja nih Bu Spika memberikan feedback kembali ke Kak Jose terkait pertanyaan dan pernyataan yang telah disampaikan. Dipersilakan Bu. Terima kasih Mbak Diva, terima kasih Mas Jose. Ini seperti kita lagi ngomong sama junior diplomat ini ya, rasanya. Saking lamanya sudah di Kementerian Luar Negeri dan di BSKLN, jadi bahasanya udah sama nih buat teman-teman yang sedang ikut. Semoga nanti bisa magang di Kemlu dan nanti bisa jadi keluarga ya. Jadi frekuensinya sama nih kita obrolannya. Jadi ini kita seperti diskusi aja ya. Ini saya nggak menjawab apa gitu, nggak nguliahin, nggak. Ini kita diskusi ngobrol aja. Oke, tadi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jose tadi berkaitan dengan terus peran pemudanya di mana. Karena pemudanya itu berarti bicara dengan teman-teman semua ini kalau udah lulus, apakah nanti mau kerja jadi PNS, ataukah kemudian teman-teman akan jadi pengusaha, punya usaha dan mau ekspor import, atau teman-teman ini juga akan menjadi entrepreneur yang kemudian bergerak di industri kreatif, lalu mencari mitra di luar negeri, termasuk di Amerika Latin. Kan intinya gitu ya, ini kalau saya boleh bilang nih, peran pemudanya di mana. Yang tadi mungkin di presentasi saya maupun yang disampaikan oleh Mas Jose tadi juga ada satu yang belum kita gali banyak, yaitu tentang digital. Karena kekuatan generasi muda Indonesia adalah di digital, e-commerce itu kita kuat sekali, industri kreatif kita yang bergerak di sektor digital itu juga banyak dan kuat sekali, sehingga teman-teman, entah teman-teman sendiri yang menggerakkan ataupun membantu pemerintah dalam bidang ini, tapi promosi e-commerce di sektor digital itu sebenarnya yang bisa menjadi celah untuk teman-teman berkiprah, mempromosi, bergerak, bekerja sama, membantu, mendukung UMKM atau teman-teman sendiri dengan entrepreneurship visinya, visi entrepreneurship-nya itu kemudian bisa mempromosikan atau menjadi UMKM, mempromosikan produk-produk hasil karyanya melalui platform digital. Masuk ke kawasan Amerika Latin yang jauh, termasuk ya untuk regional Mercosur ini, itu kan jaraknya jauh. Jadi sebenarnya dengan kekuatan teknologi itu salah satu cara yang menurut saya efektif dengan mass impact yang lebih besar kalau kita mempromosikan melalui digital. Jadi jejaring sosial media dan lain-lain itu bisa mempromosikan UMKM Indonesia, produk Indonesia, maupun misalnya tadi Mas Jose nanya berkaitan dengan inbound atau outbound. Sebenarnya dua-duanya kita maunya, karena kita nggak cuma ingin pihak Amerika Latinnya invest di kita, dan menurut data nanti Pak Saki kalau misalnya mau menambahkan bahwa investasi Amerika Latin di Indonesia itu meningkat tahun 2021. Namun realisasi proyeknya menurun. Jadi jumlah proyeknya menurun, tapi nilai investasinya itu naik. Sebaliknya, kita juga sebenarnya punya keinginan untuk invest di Amerika Latin dan Karibia, termasuk di Mercosur tentunya, dengan sektor-sektor yang tadi di paparan saya itu ada sempat disebutkan, tetapi lebih lagi sebenarnya yang sedang dari kami, dari Kemlu ya, kita melihat peluang sebenarnya sektor kesehatan yang menjadi salah satu
pilar untuk presidensi Indonesia ke G20, pilar sektor kesehatan. Nah, kita tuh ingin juga supaya dalam sektor kesehatan Indonesia bisa masuk ke pasar Amerika Latin. Kan kebutuhan obatnya kurang lebih sama karena kita itu negara berkembang, sama-sama hutan tropis, sehingga mungkin penyakitnya malaria, penyakit flu, itu kan banyak ya kita. Nah, kita ingin tuh ada BUMN kita ataupun swasta yang masuk untuk investasi sektor kesehatan di kawasan Amerika Latin. Jadi inbound maupun outbound. Dalam sisi outbound tuh juga untuk sektor, setahu saya tuh sektor pertanian tuh masuk juga kita di sana ya, karena kebutuhan kita sama, baik untuk kertas, kayu, dan produk-produk turunannya, itu kebutuhan kita sama. Juga untuk kebutuhan misalnya gandum, kebutuhan daging, itu, sektor pangan dan sektor itu banyak sekali. Sehingga kita maunya inbound dan outbound. Tadi ada satu yang saya juga tertarik komentar dari Mas Jose itu berkaitan dengan sinergi. Betul sekali. Dan saya senang karena kita bertemu di forum Zoom ini oleh teman-teman FPCI, karena FPCI jadinya tidak hanya fokus kepada isu politik, diskusi, dinamika hubungan internasional, tetapi teman-teman juga melihat bahwa untuk bergerak keluar, seperti teman-teman ketahui, foreign policy is the mirror of the domestic policies, ya kan? Jadi dynamics internasional itu akan sukses, maju, sustainable kalau kita juga punya dinamika internal yang sangat baik dan saling mendukung, sehingga sinergi itu diangkat hari ini. Saya senang, tentunya itu menjadi perhatian Kemlu untuk kita maju bersama, dan ini menjadi pintu untuk komentar berkaitan dengan terus ini berapa ronde. Nah, berapa rondenya tentu akan juga ditentukan kalau kita kompak nih di dalam berbagai sektor, karena CEPA namanya teman-teman Comprehensive Economic Partnership, itu dia cover tidak hanya trade, tetapi juga trade-nya tidak hanya produk barang biasa, tapi juga produk jasa, jadi trade and services, kemudian juga ada investasi juga. Jadi butuh banyak kepala, banyak kementerian yang duduk bersama, dan sinergi di antara kita itu akan membuat negosiasi dengan Mercosur itu juga berjalan lancar. Teman-teman, terakhir saya dari Australia, Indonesia-Australia CEPA, ada Pak Zaki di sini, beliau di Canberra lebih-lebih lagi mengetahuinya. Indonesia-Australia CEPA itu kurang lebih berlangsung 10 tahun pembahasannya atau negosiasinya. 10 tahun. Dan itu CEPA juga, jadi komprehensif untuk satu negara Australia itu aja hampir kurang lebih 10 tahun. Nah, kebayangkan kalau kita nggak kompak untuk komprehensif agreement dengan 4 negara Mercosur. Sehingga diharapkan kalau kita sinergi satu sama lain, dan dengan dukungan dari teman-teman di Bappenas, di mana Mas Jose sekarang ada. Saya pindah ke Kemlu, Bu. Kami PPNPN di sini, bukan PNS, jadi mungkin akan pindah ke Kemlu. Semoga sudah berhasil. Gitu. Oh, semoga kita. I keep my fingers crossed. Ya, jadi supaya mudah-mudahan kita bisa maju lebih cepat dan mendapatkan manfaat ya dari semua upaya dan kerja keras kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan atau saya sampaikan, Mas Jose, Mbak Diva. Pak Zaki, mungkin kalau misalnya ada tambahan, teman saya. Pak Zakaria. Oh, makasih Bu. Terkait mengenai MCEPA, Indonesia Australia CEPA, mungkin seharusnya Kadin juga nggak ngeluh, karena salah satu proses untuk mencapai finalisasi perdagangan Indonesia sama Australia, salah satu pilar yang kita engage itu adalah pilar swasta, dan kebetulan Kadin juga terlibat itu. Makanya itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai Indonesia Australia CEPA itu memang kalau kita lihat itu awal-awal memang banyak pembebasan tarif, tapi jangan lupa ke depan kita ada namanya capacity build dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini mungkin ya, tapi ke depan dengan banyaknya berbagai proyek kerjasama yang sifatnya nggak perdagangan dan investasi, tapi kerjasama ekonomi itu sendiri, makanya diharapkan nanti bisa catch up lah dengan berbagai keuntungan yang didapat Australia pada awal-awal implementasi ya. Gitu. Jadi ya CEPA mungkin
teman-teman atau adik-adik itu ada 3 elemen sebenarnya. Satu, kerjasama ekonomi, yang kedua itu perdagangan, yang ketiga adalah investasi gitu. Terus tambah satu lagi capacity building biasanya kayak gitu. Makanya kan dibilang komprehensif gitu. Yang kedua Bu, terkait mengenai IM SEPA, kenapa? Kayaknya hasil aja memang secara potensi ya. Tapi kita juga bisa lihat dari tahun 2017 sampai sekarang itu Argentina lagi sakit Bu. Makanya perdagangannya agak kalah sama Brazil. Mudah-mudahan ke depan kalau Argentina dengan potensi yang ada itu akan bisa menjadi pasar juga buat Indonesia gitu kan, selain Brazil, Paraguay dan juga Uruguay. Terus kemudian apa yang dikata oleh Bu Kapus tadi memang betul Bu, salah satunya adalah stabilitas politik Bu. Lah di sini sekarang yang lagi nggak stabil ada Argentina gitu. Jadi Bu Kapus tadi udah kasih umbrella itu. Jadi itu merupakan tantangan-tantangan yang harus kita perhatikan dan address ketika kita mengadakan perdagangan tidak hanya pada negara-negara Mercosur juga dengan Amerika Latin Bu itu. Terus kemudian tadi Bu Kapus juga lihat telah menyebutkan ya terkait mengenai apa itu kemungkinan diversifikasi Bu. Karena kita selain ekspor kita juga butuh impor, utamanya dalam beberapa produk-produk yang strategis seperti pangan yang kita nggak bisa penuhi, gandum lah contohnya, kemudian juga sapi, karena sekitar 30% itu gap yang bertahun-tahun nggak bisa kita penuhi di dalam negeri. Makanya salah satu yang kita laksanakan adalah mencari sumber-sumber alternatif dari mitra kita yang non-tradisional, yang selama ini kan banyak kan dari Australia. Makanya dari kemarin Bu Kapus telah membuat kajian Ibu ya di kita itu terkait mengenai kemungkinan kita mencari sumber-sumber alternatif baik gandum maupun sapi. Kalau gandum itu ada di 3 negara. Satu itu Argentina, Paraguay ya, sama Uruguay, tiga-tiganya punya potensi. Kemudian sapi itu dari Brazil. Kalau nggak kembali. Mungkin gitu aja Bu Kapus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya, sangat membuka sececah harapan untuk mungkin dan pengetahuan untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Spika, Kak Jose, dan Bapak Zaki atas penyampaian insight-insight-nya dan pengetahuan-pengetahuan yang bikin kita lebih melek nih, oh ternyata seperti ini gitu ya. Apalagi buat teman-teman mahasiswa nih pasti kayak baru-baru tahu banget nih tentang apa-apa yang baru aja disampaikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya karena narasumber tadi udah ngasih semua penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan Kak Jose dan dibantu juga dengan Bapak Zaki. Selanjutnya kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, dan sesi tanya jawab ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Dan untuk teman-teman peserta yang ingin menanyakan pertanyaan kepada narasumber kita, Ibu Spika dipersilahkan untuk raise hand. Oke, boleh nih langsung dari Muhammad Erza, boleh diperkenankan untuk on mic dan on cam. Baik, langsung menyampaikan pertanyaan aja. Maaf, suaranya belum masuk nih, Mas Ezra. Halo. Oke, sudah masuk. Iya, baik. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Spika. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Perkenalkan saya Muhammad Reza Pradana dari Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Saya izin bertanya Ibu, apakah dengan adanya jalinan kerjasama ekonomi antara negara-negara Mercosur dengan Indonesia mampu menjadikan
kemitraan tersebut sebagai momentum bagi Indonesia untuk mendorong perluasan akses pasar dan peningkatan ekspor nasional pasca pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erza atas pertanyaannya. Boleh diperkenankan untuk langsung dijawab kepada Ibu Spika, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ersa. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya iya, bahwa kan kita dalam pasca pandemi seperti tadi disampaikan, karena pandemi ini kan semua terkontraksi, ekonomi dunia global terkontraksi ya, jadi kita mengalami penurunan dari sisi ekspor, kemudian karena hambatan perdagangan, supply global chain-nya terganggu, sehingga ekonomi seluruh dunia itu juga mengalami gangguan lah. Nah, IMCEPA ini merupakan salah satu alternatif atau alternatif solusi yang pemerintah lihat patut atau pantas untuk kita kita jalankan. Jadi kita nggak bertahan hanya kepada hubungan kerjasama ekonomi yang sudah ada dengan mitra-mitra tradisional, tetapi mitra non-tradisional di kawasan Amerika Latin, 4 negara yang kita lihat berpotensi besar, yaitu Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, itu pantas untuk kita tingkatkanlah hubungan kerjasama ekonominya, dan karena itu kita membuat CEPA. Dan seperti disampaikan ketika tadi diskusi dengan Mas Jose maupun dengan Pak Zaki, karena ini CEPA komprehensif, jadi dia tidak hanya berkaitan dengan hubungan perdagangan saja, tetapi juga kerjasama ekonomi perdagangan, tetapi juga untuk investasi dan di sektor jasa dan sektor lainnya, termasuk misalnya capacity building ya. Dari biasanya dalam semua CEPA pasti kita memperhatikan juga aspek human resources-nya. Dan karena itu tadi kalau pertanyaannya perluasan akses pasar, ekspor nasional itu betul sekali. Tapi kita tidak menunggu sampai CEPA itu ada, baru kita berharap akan ada akses pasar dan ekspornya naik. Karena kita melihat seperti disampaikan oleh di-highlight sedikit oleh Jose tadi, Mas Jose tadi, bahwa kita nggak tahu nih rondenya berapa tahun pembahasannya akan berjalan, karena dengan 4 negara sehingga mungkin akan panjang, tetapi in the meantime oleh Kemlu kita punya dan bekerjasama dengan kementerian lain, tentunya Kementerian Perdagangan dan Investasi dan UMKM juga dan BUMN juga punya platform INA Access dan INALAK Business Forum. Betul, masih banyak yang perlu diperbaiki setiap tahunnya, baik interaksi antara pebisnisnya maupun pemain-pemain lainnya, swasta ataupun organisasi seperti yang besar seperti Kadin misalnya, itu juga harus kita dinamikanya semakin kita perbaiki, semakin kita lancarkan. Tetapi INALAK dan INA Akses itu adalah salah satu upaya yang terus dilaksanakan sambil pembahasan IMCEPA-nya berjalan. Jadi yes, IMCEPA itu targetnya ke sana, tetapi sambil menunggu atau sambil menjalankan negosiasi, kita melakukan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan akses pasar ke Amerika Latin, termasuk ke 4 negara Mercosur. Gitu ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Spika. Apakah sudah cukup menjawab untuk Mas Erza? Sudah menjawab Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan yang ada di kolom chat ya Bu ya. Di sini ada dari Margareta, di mana dia menanyakan hadirnya kerjasama bilateral Indonesia-Mercosur digadangkan sebagai momentum pemulihan perekonomian pasca pandemi. Lantas bagaimana skema pengimplementasian yang dinilai tepat guna mencapai outcome yang diinginkan? Boleh langsung dijawab Ibu. Baik, terima kasih. Ini mirip dengan yang tadi. Jadi Mercosur Indonesia, Mercosur CEPA itu mengcover semua aspek, jadi perdagangan, kemudian investasi dan sektor jasa lainnya. Jadi implementasinya nanti mengcover semua. Nanti kalau teknisnya nih Pak Zaki lebih paham nih, Pak Zaki nanti mau menjelaskan, menambahkan seperti apa. Tapi outcome yang diharapkan tentunya adalah
kawasan Mercosur bisa menjadi pasar untuk produk kita masuk ke sana, atau investasi. Karena sebenarnya teman-teman, Indonesia tuh juga punya potensi besar untuk menjadi investor. Kita tuh sudah tidak lagi hanya menanti investasi asing datang, tetapi Indonesia punya kemampuan dan kekuatan untuk juga invest di negara-negara negara lain, termasuk di Mercosur. Investasinya bisa di sektor konstruksi dengan adanya BUMN seperti Wika, itu masuk untuk membangun jalan, jembatan, rel kereta api, itu bisa, dan itu sudah dilaksanakan di berbagai negara lainnya. Saat ini proyek Wika itu ada di di Afrika maupun di kawasan Pasifik. Jadi untuk ke Amerika Latin tinggal venue-nya atau lokasinya aja yang pindah, tetapi kita punya kemampuan untuk itu. Selain itu, di sektor misalnya makanan, Indonesia itu juga sudah punya investasi. Jadi perusahaan besar seperti Indofood itu juga punya pabrik di Afrika, kemudian sudah punya juga di Eropa Tengah ya, Serbia atau Kroasia saya lupa. Dan karena itu juga bisa masuk ke Amerika Latin. Kemudian Indonesia juga mampu untuk invest di sektor kelapa sawit misalnya. Itu ada kemampuan untuk Indonesia invest di sana, karena kemudian dari CPO ada produk-produknya yang kemudian bisa menjadi produk Indonesia masuk ke pasar Amerika Latin, tapi karena investasi kita ada di sana juga. Jadi nggak ekspor dari sini produk jadinya, tapi kita invest dari awal di negara Amerika Latin. Kemudian mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Skema implementasinya macam-macam seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Zaki, kalau ada yang ditambahkan? Baik, untuk Pak Zaki, apa ada yang ingin ditambahkan? Sebenarnya udah cukup sih dari Bu Speaker tadi. Beliau udah sangat jelas menyampaikan bahwasanya kita itu outbound juga digalakkan Ibu ya sama Pak Presiden, inbound juga ya. Terus kebetulan kalau dari studi yang ada RCA sama CMSA itu kan secara umum kan dua-duanya berpotensi, cuman mana kita yang berdaya saing, mana yang enggak. Misal, sebagai contoh, kita kurang berdaya saing sama Brazil. Sehingga mereka sunrise dan mereka great, sehingga dari situ mereka diharapkan bisa ke Indonesia lah, expand produk mereka, tapi mereka juga mesti investasi. Jadi di situ kita bisa invest. Kita menarik investasi dari Brazil. Cuman sebaliknya dengan Argentina sama Uruguay kita itu berdaya saing, makanya kita berkemampuan untuk outbound. Jadi apa yang disampaikan Bu Speaker tadi udah sebagai pas ya, karena kita memang di situ punya potensi baik inbound maupun outbound. Itu kan skemanya tadi Bu Speaker juga udah berangkat dari pengalaman Indonesia ya Bu ya, ke Afrika atau kemana memang bisa diterapkan, atau transport kita juga udah ekspor kemana itu, ke Bangladesh. Itu makanya dari kajian yang ada, salah satu yang bisa kita jual adalah ekspor jasa transportasi baik udara maupun darat. Terus kemudian banyak hal lagi lah itu. Nah sekarang kita lagi tahu potensinya ada, sekarang kita mulai negosiasi gitu. Jadi mudah-mudahan selama menunggu negosiasi juga masih tetap berjalan itu namanya hubungan bilateral lah. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Zaki atas tambahannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tabita Rombe dari FSCI USNI. Bagaimana strategi dari negara-negara berkembang agar ekonominya dapat bertahan pasca pandemi? Terima kasih. Boleh Ibu Speaker langsung dijawab? Terima kasih. Aduh, pertanyaannya susah ya Mbak Tabita. Setiap negara itu tentunya kemarin pandemi COVID-19 itu berdampak ke semua negara. Semua orang mengalami, semua orang harus menghentikan produksinya, semua orang harus menghentikan kegiatannya karena pandemi. Dan masing-masing negara tentunya berbeda-beda, resistensinya, resilience-nya itu beda-beda.
Indonesia itu sangat beruntung karena kita memiliki resiliensi yang tinggi, antara lain karena kita punya banyak tenaga kerja muda sehingga dan yang usianya produktif, sehingga roda ekonomi kita, perekonomian kita itu bergerak dengan sangat baik gitu ya, masih tetap berjalan dengan sangat baik. Selain itu, teman-teman untuk mengetahui bersama bahwa kekuatan ekonomi kita itu memang salah satunya roda perekonomian kita itu digerakkan karena konsumsi dalam negeri. Karena kita pasar yang besar, 270 juta penduduk, sehingga kebutuhan kita banyak, kemudian kita mempunyai industri-industri di dalam negeri untuk makanan ataupun untuk produksi lainnya, sehingga kita kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, industri kita bergerak terus. Dan karena itu resiliensi kita tinggi dan boleh dilihat bahwa kita pulih cukup cepat gitu. Dengan tentunya aturan, dengan upaya-upaya pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dengan tidak henti-hentinya, berhenti tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri kita cukupkan, tetapi juga industri kita harus diupayakan untuk dapat diekspor karena nilainya yang didapat dengan kita ekspor itu lebih besar dibandingkan dengan untuk dipergunakan di dalam negeri, to certain extent ya, tidak harga mati gitu, ataupun tidak itu saja, tetapi kombinasi antara memenuhi kebutuhan dalam negeri dan produk ekspor, produk diciptakan kemudian dengan tujuan untuk ekspor, itu kombinasinya itu akan menambah resiliensi dari negara kita. Jadi saya tidak bisa bicara untuk negara lainnya karena masing-masing daya tahan negara itu berbeda-beda, kemampuan negara berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Tetapi untuk dapat bertahan di dalam kondisi pasca pandemi ini, yang paling penting adalah penguatan di dalam negerinya. Negara berkembang sebenarnya dengan tenaga kerjanya yang ada itu bisa bergerak, boleh dibilang, saya tidak bisa bilang lebih baik atau lebih cepat, tetapi boleh dibilang bisa bertahan kalau kita punya tenaga kerja sendiri. Dibandingkan dengan misalnya negara maju ataupun negara yang bergantung kepada tenaga kerja asing atau yang bergantung kepada orang lain gitu. Nah, itu akan mungkin lebih kesulitan untuk dapat bertahan atau bahkan membangkitkan ekonominya kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Tabita. Pak Zaki, kalau ada tambahan. Oke, tadi Pak Zaki udah begini nih, rasanya udah cukup ya maksudnya Pak Zaki. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Rasanya kita udah cukup nih pertanyaan dari teman-teman, sudah nggak ada pertanyaan lagi. Dan kita akan mengakhiri sesi diskusi tanya-jawab ini. Dan rasanya diskusi yang berlangsung ini sangat interaktif ya dan seru membahas terkait IMCEPA. Ya sayangnya kita udah dibatasi waktu dan sesi tanya jawab ini merupakan penghujung dari rangkaian inti acara Unboxing Foreign Policy 4. Dan saya berharap semoga serangkaian materi dan diskusi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa tadi dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita terkait isu, dampak, dan ekspektasi serta harapan ke depan dari kerjasama Mercosur ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja selama memandu diskusi UFC 4 ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran pembicara yang mengisi materi. Terima kasih juga perhatian dan partisipasi dari semua teman-teman. Akhir kata, saya Diva Kalista Hananto, pamit undur diri. Saya akan kembalikan lagi kepada Alirona selaku MC. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Spika. Terima kasih kepada Saudari Kalista yang telah memandu acara inti dengan sangat luar biasa dan apresiasi penuh diberikan kepada para peserta hari ini yang memiliki antusiasme tinggi, terutama pada saat sesi tanya-jawab. Terima kasih juga kepada para pemateri, Ibu Spika Alfanya Tutuhatunewa, atas materi dan penjelasan yang sangat komprehensif. Baik, setelah kita memasuki sesi tanya-jawab tadi, kita sudah mendapatkan insight-insight yang lebih banyak lagi nih tentang IMCEPA ini. Nah, tapi kali ini kita akan memasuki sesi yang nggak kalah seru nih teman-teman. Jadi, ayo teman-teman yang udah mulai lesu nih, kita semangat lagi karena kita akan memasuki sesi kuis.
di mana yang memenangkan game ini akan mendapatkan hadiah yang menarik pastinya. Adapun peraturan yang harus kalian taati supaya permainan ini berlangsung adil adalah: 1. Peserta diwajibkan menggunakan nama asli untuk display name Kahoot. 2. Peserta hanya diperbolehkan mengakses Kahoot dengan satu device. 3. Segala bentuk kecurangan tidak boleh dilakukan selama games berlangsung. Nah, boleh teman-teman dibuka Google-nya. Untuk yang menggunakan laptop, kalian dapat double tap menggunakan Chrome. Silakan diketik pada tombol pencarian Kahoot, kemudian setelah membuka linknya, maka kalian boleh memasukkan kode atau angka yang diberikan oleh panitia pada layar yang tertera. Baik, untuk operator, waktu dan layar dipersilakan. Untuk teman-teman yang menggunakan HP, boleh banget untuk membuka Google atau menggunakan laptop, boleh untuk membuka double tap Chrome. Atau kalau dua device pun boleh ya teman-teman. Yang satu menggunakan HP untuk menjawab karena soalnya ada di laptop. Soalnya ada di Zoom, maaf. Nah, ini sudah kelihatan ya kodenya. 784836. Wah, udah ada satu nih, Yosua Saud. Mohon Huda. izin buka pus dan rekan-rekan saya izin live dulu ya karena harus ada yang dikerjakan. Terima kasih. Baik, Bang Jose, terima kasih banyak sudah hadir pada acara UFC 4 hari ini ya. Ayo nih, baru sedikit teman-teman. Hadiahnya lumayan loh teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Spika atas pemaparan yang sangat bermanfaat hari ini. Baik, untuk teman-teman yang belum segera bergabung, kami tunggu sampai pukul 15.00. Karena kuis akan dimulai pukul 15.00. Baik, Ibu Vika, terima kasih banyak. Waduh. Ayo dong teman-teman, ramein lagi dong ini. Dari 77 partisipan, wah pada nggak mau nih. Pada nggak mau hadiah nih. Oke. Kuis akan dimulai pukul 14.50 ya teman-teman. Karena berhubung durasi tidak terlalu lama, jadi kita mengefisiensi waktu. Kita akan memulai kuis pukul 14.50 sekali lagi. Jadi untuk para peserta yang belum join ke dalam Kahoot, dimohon untuk segera join.
Baik, kita akan memulai segera. Kuis akan dimulai dalam hitungan mundur. Nah, ayo nih, bagi para teman-teman yang akan menyimak pemaparan sejauh acara tadi, pasti bisa banget menjawab pertanyaan ini. Jangan sampai salah jawab teman-teman, karena hadiahnya lumayan nih untuk beli GoFood ya guys. Wah, Grace menempati posisi pertama nih teman-teman. Ayo nih, kita balap Grace. Grace masih menempati posisi paling pertama, teman-teman. Wah, diikuti oleh Davin dan Lismawati. Ayo kejar teman-teman yang di bawahnya nih. Masih sampai 15 pertanyaan, teman-teman. Masih bisa untuk mengejar posisi teratas. Negara yang bukan anggota Mercosur yaitu jawabannya adalah Kuba. Siapa aja nih teman-teman yang sudah? Wah, masih Greece. Tahun berapa Mercosur didirikan? Tahun berapa ya? Ayo. Jawabannya 1985. Wah, siapa nih yang menjawab benar nih? Masih Grace, diikuti Davin dan Lismawati. Keren ya, masih bertahan ya. IMCPA merupakan kerjasama perdagangan Indonesia dengan blok perdagangan titik. Waduh, siapa nih? Timur Tengah? Apakah Amerika Utara? Eropa? Wah, jawabannya Amerika Selatan. Wih, banyak nih yang jawab benar. Berarti teman-teman semua menyaksikan dengan baik ya acara webinar ini. Keren. Wah, Grace terkalahkan. Terbalap oleh Davin, kemudian disusul oleh Fiona. Wah, mudah banget nih. Apa topik pada webinar kali ini?
Udah sangat jelas ya teman-teman. Pertera namanya. Kalau masih ada yang salah, masih ada yang salah. Waduh, apa kepanjangan CEPA? Jawabannya nih. Yang mana ya kira-kira? Comprehensive Economic Partnership Agreement. Wah, masih ada yang salah nih teman-teman. Davin menduduki peringkat pertama, keren. Untuk teman-teman lainnya, Grace juga jangan sampai mau kalah nih. Ayo, kejar lagi posisi pertamanya nih. Ibu kota Argentina yaitu apa ya? Apakah Lima, Montevideo, Rio de Janeiro, atau yang mana nih? Buenos Aires. Banyak yang tahu ya teman-teman ternyata ya. Hebat juga nih. Pertanyaan ke-9. Blok perdagangan yang ada di kawasan Amerika Latin adalah apakah CONCACAF atau CONMEBOL atau Mercosur atau APEC? Ini mah mudah banget ya. Ini mah tema kita ya. Kalau masih salah kebangetan. Wah, benar semua. Mari kita lihat apakah yang menduduki peringkat pertama masih dipegang oleh Davin. Wah, ternyata masih oleh Davin. Kemudian disusul oleh Fiona dan yang ketiga Grace. Ayo teman-teman yang lainnya jangan sampai kalah nih. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Kerjasama Indonesia-Mercosur adalah bentuk kerjasama? Apakah bilateral, regional, multilateral, atau antar negara? Wah, yang mana nih kira-kira? Bilateral. Wah, yang benar cuma 2. Selamat kepada Grace kembali menduduki peringkat pertama, disusul oleh Davin kemudian Fiona. Ayo teman-teman jangan sampai kalah. Bagi yang belum pernah menyentuh 3 besar nih, kejar terus teman-teman. Karena hadiahnya lumayan banget nih. Jawabannya sawit kelapa. Ada 1 yang salah. Tidak apa-apa, yang penting banyak yang benar ya. Grace kembali. Kerjasama Indonesia-Mercosur bertujuan untuk titik-titik-titik. Untuk apa ya? Yang mana nih teman-teman kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah pemulihan ekonomi. Wih, bener semua nih. Hebat ya. Masih dipegang oleh Grace dan diikuti oleh Davin dan Fiona. Untuk Devira dan JA nih, boleh banget untuk mengejar posisi 3 besar. 3 pertanyaan lagi. Kerjasama IMCPA dijalankan melalui bentuk apa ya? Atau bantuan ekonomi? Jawabannya adalah perdagangan. Wah, siapa nih teman-teman yang jawab betul? 16 orang. Wah, keren. Tandanya teman-teman mengikuti webinar ini dengan baik ya. Pertanyaan. Oke, sebentar lagi. Webinar di FC4 yang bertajuk IMCPA Accelerating Post-Pandemic Recovery berfokus pada Mana ya? Hubungan dagang Indonesia Mercosur. Semuanya menjawab benar. Oh, ada yang salah 1. Waduh, belum beruntung ya ini. Salah pencet apa gimana ya? Kayaknya salah pencet ya, teman-teman.
masih diduduki oleh Grace, diikuti oleh Davin dan Fiona. Kegiatan perdagangan ini berdampak pada apa nih? Stabilitas politik kah, atau ekonomi, atau keamanan negara, atau hubungan diplomatik? Jawabannya stabilitas ekonomi. Wah, benar semua nih. Baik, mari kita akan melihat 3 pemenang dari game Kahoot ini. Ada Fiona menduduki peringkat ketiga, kemudian Davin, dan yang pertama adalah Grace. Congratulations untuk 3 orang pemenang. Grace, Davin, dan Fiona. Baik. Akhirnya games kita berakhir dan kita sudah mendapatkan 3 pemenang yang nantinya akan dihubungi oleh panitia untuk proses pengiriman saldo e-wallet. Jadi untuk Grace, Davin, dan Fiona, jangan lupa untuk mengecek direct message Zoom-nya untuk dihubungi oleh panitia terkait pengiriman saldo e-wallet-nya. Baik. Setelah pengumuman tadi merupakan akhir dari acara rangkaian acara pada hari ini. Sayang sekali kita akan berpisah. Namun sebelum mengakhiri acara ini, aku menghimbau kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan di kolom chat Zoom oleh panitia sebagai persyaratan mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa untuk memperhatikan penulisan nama maupun gelar. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk para peserta, dimohon untuk mengaktifkan kembali kameranya karena acara ini akan diabadikan oleh panitia. Oke, sekali lagi untuk teman-teman, boleh banget untuk mengaktifkan kameranya karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi dokumentasi sebagai penutup. Baik, dokumentasi akan kita mulai. Apakah operator sudah siap? Untuk slide pertama, mari kita mulai. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk yang ketiga, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Baik, tidak terasa sudah sampai kita pada penghujung acara Unboxing Foreign Policy 4 dengan tema IMCPA Accelerating Post-Pandemic Economic Recovery pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta yang sudah bergabung hingga akhir acara dan diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk terus pantengin sosial media kami di Instagram @FTCI_UPNVJ untuk mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila terdapat kata-kata atau tindakan kami yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Spika sudah menyempatkan hadir di acara kami, Ibu. Makasih teman-teman. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu Spika. Terima kasih teman-teman peserta. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Spika dan teman-teman semua yang sudah hadir.